Tersebutlah kisah yang sangatlah unik dalam kitab Jawahir Al-Lu'lu'iyah, yaitu sebuah anotasi daripada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang sangatlah terkenal itu. Kisah ini berkisah tentang malaikat yang menguji keadilan hakim dalam memutus perkara. Yang mana kisah ini juga terjadi pada masa Bani Israel, namun masih sangat layak untuk kita renungkan di zaman saat ini. Keadilan sendiri dalam pengertian Imam Ali bin Abi Thalib yang dikutip oleh Murtada Mutahhari adalah memberikan seseorang atas hak-hak yang seharusnya memang ia peroleh. Maka kisah ini bisa menjadi gambaran akan mudahnya mengatakan keadilan dibanding melaksanakannya. Kisah ini merupakan catatan daripada hadis ke-33 kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang menjelaskan tentang pentingnya menghadirkan bukti pada setiap tuduhan, baik pihak tertuduh juga untuk menyatakan sanggahan dengan sumpah. Sebagai anotasi atas hadis tersebut, Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Jurdani menyatakan bahwa yang tak kalah penting dari semua proses peradilan adalah menolak riswah dalam proses memutus perkara. Riswah atau rasuah adalah perbuatan tercela yang marak terjadi di sekitar kita. Penyuapan dengan tujuan memenangkan perkara hukum tersebut. Bukan saja perbuatan buruk, tapi juga membungkam keadilan. Rasulullah SAW pun menyatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat orang yang menerima suap dan orang yang memberi suap, serta penghubung keduanya. Al-Kisah ada 3 hakim yang diberi mandat oleh masyarakat. Ketiganya ditugaskan dan diamanahkan sebagai pengadil, penyelesai konflik yang berwenang di tengah masyarakat mereka. Ketiganya diharapkan dapat bertindak adil karena mereka juga terkenal sebagai hakim-hakim yang pandai dan tegas. Pada suatu ketika turunlah malaikat guna menguji ketiga hakim tersebut dengan menyamar sebagai seorang penunggang kuda. Bertepatan pada saat yang sama, ada seseorang yang sedang memberi minum sapi betinanya di sebuah sungai dengan anak sapi yang berada di belakang sang induk. Ketika malaikat penunggang kuda itu lewat, tiba-tiba si anak sapi mengikuti malaikat yang menyamar serta kuda yang ditungganginya. Si anak sapi selalu membuntuti kuda yang ditunggangi oleh malaikat penyamar tersebut. Sang pemilik anak sapi tidak terima jika anak sapi tersebut mengikuti malaikat yang menunggang kuda itu. Ia meminta anak sapi itu dikembalikan kepadanya. Namun malaikat tersebut menolak akan permintaannya. Pemilik sapi memohon berkali-kali, tetapi sang pemilik sapi dan malaikat pemilik kuda pun berselisih sangatlah lama. Masing-masing sangatlah kuat dengan pendiriannya sendiri. Bagi pemilik sapi, jelaslah anak sapi itu miliknya karena ia membawa induknya, yaitu sapi betina. Bagi malaikat, ialah pemiliknya karena buktinya sang anak sapi selalu mengikuti dirinya. Hingga di akhir perselisihan itu, mereka memutuskan untuk menyelesaikan perkara ini kepada 3 hakim yang ada di kota tersebut. Pemilik sapi dan pemilik kuda pun mengemukakan permasalahan pada hakim pertama. Pemilik kuda terlebih dahulu menawarkan hadiah berupa emas kepada sang hakim pertama, supaya ia memenangkan persoalan ini. Hakim pertama pun tergoda dan mengiyakan permohonan pemilik kuda. Tapi bagaimana aku dapat memutuskan perkara ini? Tanyanya kepada pemilik kuda. Mudah saja, putuskan saja kepada siapa anak sapi tersebut akan ikut, maka dialah pemiliknya. Sang hakim memutuskan seperti permintaan pemilik kuda. Ketika dilepaskan, si anak sapi selalu ikut penunggang kuda. Walhasil, malaikat yang menyamar sebagai penunggang kuda tersebut memenangkan perkara itu. Merasa tidak puas dengan jawaban hakim pertama karena dianggap keputusannya tidak adil, pemilik sapi mengajak datang pada hakim kedua. Namun nahas kejadian tersebut terulang kembali dengan diiming-imingi oleh emas daripada malaikat yang menyamar. Hakim kedua pun tergoda dan mengiyakan permintaan malaikat yang menyamar untuk memenangkan persoalan ini. Persis seperti kejadian pada hakim pertama, hakim kedua memutuskan bahwa anak sapi tersebut milik orang yang diikutinya. Lagi-lagi si anak sapi kembali mengikuti malaikat penunggang kuda. Pemilik sapi masih merasa tidak puas dengan jawaban yang diperolehnya. Ia merasa keputusan 2 hakim tersebut jauh dari kata adil. Maka datanglah mereka berdua pada hakim ketiga. Kejadian pada hakim pertama dan kedua terjadi lagi. Sebelum hakim memutuskan perkara antar mereka berdua, terlebih dahulu penunggang kuda menawarkan hadiah emas kepada hakim ketiga. Tentu dengan maksud meminta agar perkara ini dimenangkan oleh pemilik kuda.
Namun hakim ketiga ini sepertinya enggan mengadili perkara ini. Tentu hal ini membuat malaikat heran. Berkali-kali didesak, sang hakim masih enggan memutuskan sebuah perkara. Hakim ketiga mengatakan bahwa dirinya sedang haid. Oleh karena itu, berdasarkan aturan ia tidak boleh menghakimi dan memutuskan sebuah perkara. Maka semakin terheran-heranlah malaikat kepada hakim yang ketiga dan uni ini. Mana mungkin kau bisa haid, sedangkan kau ini adalah laki-laki? Tanya malaikat pemilik kuda keheranan. Dengan tenang hakim ketiga menjawab, sama saja dengan anak sapi itu. Mana mungkin anak sapi itu milikmu? Karena kau menunggangi kuda, sedangkan kuda tidak mungkin mempunyai anak sapi. Pastinya anak sapi itu milik laki-laki pemilik sapi itu. Sejak kapan kuda melahirkan anak sapi? Maka diputuskanlah bahwa si anak sapi adalah milik sang pemilik sapi betina. Dari cerita tersebut bisa kita lihat betapa mudahnya manusia tergoda dengan harta dan kekuasaan. Sepenggal cerita tersebut menunjukkan kepada kita kadang keadilan sudah sangatlah jelas. Bahkan orang awam pun bisa melihat dengan jelas betapa keadilan sudah terang benderang untuk diputuskan. Namun untuk memutuskan keadilan butuh keberanian, kejujuran, dan juga komitmen yang sangatlah tinggi. Maka seperti sabda Rasulullah SAW, ketika seseorang menjadi pengadil atau hakim, ia sudah memasukkan sebagian kakinya ke surga dan satu bagiannya lagi ke neraka. Tinggal di mana ia akan memilih langkah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali pemirsa Media Timur Official yang saya banggakan. Adikku melanggar hukum. Aku yang menjadi saksi. Paman penuntut umum, ayah yang mengadili. Walau ibu gigih membela, namun yang salah tetap harus dihukum salah. Sebaik kata dari lagu religi yang pernah dipopulerkan oleh grup kasidah legendaris yaitu Nasidaria di era tahun 80-an. Ya, barangkali Anda masih ingat, orang tua ataupun mungkin kakek nenek Anda lebih tahu. Ya, setidaknya lagu ini memberikan magnet atau mungkin motivasi untuk hadirnya kebenaran dan keadilan di muka bumi ini. Lalu selanjutnya, bagaimana seorang hakim dalam menilai perkara dan membuat keputusan berlatar belakang yang pastinya tidak semua sama ya. Kemudian fungsi dan peran dari sebuah organisasi khususnya di Pengadilan Negeri Watampone, harapan-harapan, terobosan baru yang membuat kebenaran dan kebijakan keadilan di negeri ini semakin baik. Temukan ilmu dan inspirasinya dengan menyimak perbincangan hangat saya di program TTM Tanya-Tanya Mersya kali ini bersama Ketua Pengadilan Negeri Watampone, yaitu Bapak Raden Haji Muhammad Panji Santoso, SH.MH. Berikut ini.
Alhamdulillah. Ya, sekarang saya sedang bersama Ketua Pengadilan Negeri Watampone, Bapak Haji Muhammad Panji Santoso. Assalamualaikum, apa kabar Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Masya. Iya, baik ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tadi dari pagi rapat, Ya. terus lanjut lagi nih wawancaranya. Iya, enggak apa-apa. Iya, kita ngobrol-ngobrol santai sembari mengetahui profilnya Bapak, program-program apa saja dan juga mungkin harapan-harapannya ya ke depan. Kalau gitu, supaya kita lebih mengenal beliau, sebenarnya beliau itu lahir di mana, warna favorit dan juga hobinya, tentu saja juga termasuk moto hidup dan pengalaman yang tak terlupakan. Yuk kita simak jawabannya berikut ini. Baik, terima kasih Bu Masya. Saya lahir di Bandung 18 Februari 1970. Usia saya sekarang 51 tahun. Alhamdulillah saya sekarang dikaruniai 4 orang anak. Anak pertama sudah bekerja dan berkeluarga, juga sudah dianugerahi cucu. Yang nomor 2 sekarang semester 8 sedang menyusun skripsi. Nomor 3 ini perempuan satu-satunya Mbak, sekarang kelas 5 SD. Dan nomor 4 usia 10 tahun, sekarang kelas 4 SD. Jadi 4 anak saya menikah tahun 1995. Kemudian warna yang saya suka itu adalah biru. Biru bagi saya adalah warna yang memberikan ketenangan, kedamaian, juga memberikan keluasan. Jadi kalau melihat warna biru buat saya itu memberikan sesuatu yang luas. Sama seperti kalau kita melihat air laut, ya laut itu biru. Kita bebas berekspresi, bebas nggak ada berekspresi, kekangan, tanpa kreatif dan kekangan. imajinatif juga. Bisa jadi seperti itu ya Mbak. Dari keempat anak itu ada nggak yang ikut ke bapaknya? Yang nomor 1 kerja di perbankan. Dia basic groundnya dari IT ya, Fakultas Teknik Informatika. Asik. Yang nomor 2 ini masih kuliah semester 8 di Fakultas Hukum. Ini mungkin yang Fakultas Hukum. Yang nomor dua berarti. ya, yang nomor 2 ini memang sampaikan pada saya dia ingin menjadi seorang hakim. Dan dia ikuti sekarang arahan-arahan saya bilang nilainya harus bagus, harus menguasai bahasa Inggris yang baik, dan juga pengetahuannya harus benar-benar diasah. Saya pikir itu ya. Biasa. Terus awal karir menjadi abdi negara sekaligus riwayat jabatannya nih Pak. Boleh. Jadi saya awali karir sebagai calon hakim di Pengadilan Negeri Jepara pada tahun 1996. Kemudian saya bertugas sebagai hakim di tahun 2000. Pertama kali diangkat di Pengadilan Negeri Dompu, Nusa Tenggara Barat. Tahun 2006 saya mutasi menjadi hakim di Pengadilan Negeri Kandangan, Kalimantan Selatan. Kemudian di tahun 2008 saya bertugas sebagai hakim di Pengadilan Negeri Situbondo, Jawa Timur. Kemudian 2011 hakim di Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat. Tahun 2014 bulan Juli saya pertama kali dipercaya dan diberi amanah sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batu Sangkar di Sumatera Barat. Kemudian saya mutasi menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rangkas Bitung, Banten di tahun 2016. Juga langsung pada tahun 2016 juga saya dipercaya sebagai Ketua Pengadilan Negeri Rangkas Bitung. Di tahun 2018 saya menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tipikor dan PHI Ternate di Maluku Utara, dan di sana juga saya menjadi Ketua Pengadilan Negeri Tipikor dan PHI Ternate. Di tahun 2019, November 2019, saya menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya di Jawa Barat kelas 1A, dan pada tanggal 28 Januari 2021 saya menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Watampone kelas 1A, Mbak. Itu Biru ini identik dengan air ya juga Ya. ya, laut ya, Aquarius ya Pak ya. betul. Berarti karakternya menenangkan. Semoga. Semoga
semoga. Tapi diam-diam bisa menghanyutkan juga. Wah, bahaya nih. Ya, sebenarnya kalau jadi hakim itu susahnya sih di mana ya Pak? Atau mungkin termasuk pengalaman yang tak terlupakan yang pernah dialami Bapak? Ya, saya pertama kali menjadi hakim, kemudian memutuskan perkara pidana, saat itu perkara pencurian ya. Saya menghukum sebagai hakim anggota 2, membuat putusan, kemudian diminta musyawarah, dan sepakat majelis itu menjatuhkan pemidanaan pada terdakwa 6 bulan. Selesai membacakan putusan, pulang kantor, saya tidak bisa tidur beberapa hari. Karena itulah pengalaman pertama bertugas menjadi hakim dan menjatuhkan putusan. Tidak bisa tidur, saya bayangkan istri dan anaknya ketika mengikuti persidangan. Ya, usia anaknya sudah cukup dewasa, terdakwa juga sudah berumur. Walaupun kita di bawah tuntutan penuntut umum, tapi itu pengalaman pertama menjatuhkan pemidanaan membuat kita tidak bisa tidur. Oh, seperti ini ternyata. Gitu ya rasanya ya. Iya, Kalau seperti pertama itu. kali memutuskan suatu hasil persidangan. Iya, seperti itu Mbak. Jadi Kasihan kayaknya Pak ya, ada rasa kasihan gitu. ya antara kasihan tapi juga tugas. Kita kan harus tegakkan keadilan, tapi begitu kita jatuhkan hukuman, ada sisi-sisi kemanusiaan yang tumbuh. Dari misalnya tempat kantor ke tempat persidangan, itu kemarin Iya. sempat cerita Pak. Tempat tugas saya waktu di Ternate, Maluku Utara. Jadi pengadilan negeri Ternate itu memiliki 3 wilayah hukum. Ya, di Kabupaten Halmahera Barat, sebagian Halmahera Selatan, dan di kota Ternate sendiri. Kami mempunyai 4 tempat sidang. Selain di Jailolo, Halmahera Barat, di Gane, juga ada di Batang 2, yang sebenarnya lebih dekat dengan Kendari atau Luwu, ya jaraknya itu. Nah, kami untuk menuju tempat-tempat sidang tersebut itu harus menggunakan sarana transportasi speedboat atau kapal. Jadi kita kadang menghadapi situasi alam atau cuaca, gelombang tinggi. Berapa lama biasa ditempuh perjalanan pakai? Paling terdekat 2 jam. Itu kalau ke Jailolo, Halmahera Barat ya, Yang dengan paling kapal. Yang terjauh 14 jam ke Kecamatan Gane Barat dan Timur, yang masuk secara administratif memang masuk Kabupaten Halmahera Selatan. Tapi 2 kecamatan itu masuk wilayah hukumnya di Pengadilan Negeri Ternate. Tapi 14 jam itu nggak pakai kapal kayu atau kapal laut, tapi pakai speedboat. Kapal laut. Kapal laut. Kapal laut. Kalau pakai kita menggunakan speedboat ya bisa 6 sampai 8 jam, dan di sana ada arus putar yang kita jauh-jauh sudah harus melambung untuk menghindari arus putar tersebut agar tidak Di bagian mana? tertarik. Arah kemana? Ini sudah masuk arah ke Gane. Gane. Iya. Bahkan mungkin pernah mendapat tantangan seperti ombak setinggi 4 meter mungkin. Iya, Pak. 4 sampai 5 meter sudah sering kita hadapi. Jadi kadang kami kalau ketika sudah di lokasi tempat sidang, ketika mau kembali ke kota Ternate, pelabuhan yang terdekat sedang cuaca atau alamnya gelombangnya tinggi, sehingga kami kadang harus memutar mencari pelabuhan lain. Wah, luar Nah, biasa perjuangan. jadi misalkan dari pelabuhan Jailolo kami harus ke pelabuhan Sidangoli. Begitu kami sampai pelabuhan Sidangoli, ternyata gelombang juga tidak bersahabat. Kami putar lagi ke pelabuhan Sofifi untuk bisa kembali ke kota Ternate. Wah, saya nggak bisa bayangkan tuh mau ke tempat persidangan, terus udah pakai baju rapi, apalagi ini kalau kapal laut masih bening ya, tapi Iya. kalau pakai speedboat, terus ada gelombang tinggi, basah kan. Betul. Benar Jadi pernah basah juga Pak. iya, kita kadang akhirnya kalau berangkat kita pakai pakaian bebas dulu, kita pegang pelampung. Kadang timbul rasa ketidakpercayaan diri ketika pelampung yang sudah kita kenakan nampaknya bisa menjamin keselamatan kita atau tidak. Jadi kadang kita pegang pelampung satu lagi. Nah, jadi untuk berjaga-jaga. Jadi itu tadi ya, untuk termasuk pengalaman yang tak terlupakan, dan kalau sulitnya jadi hakim tuh yang itu tadi ya Pak. Betul. Tapi semua ada hikmah. Perjuangan. Perjuangan. Nah, semua pekerjaan ada resikonya ya, Betul. Pak pemirsa. Nah, untuk selanjutnya moto hidupnya Pak. Moto hidup saya, jangan menunda-nunda pekerjaan, niatkan segala sesuatunya sebagai
kegiatan kita untuk mencari ridho Allah. Kalau kita langkah-langkah kita niatkan mencari keridhaan Allah, insya Allah yang kita peroleh adalah pahala. Sehingga kita bekerja itu sebagai bagian dari ibadah. Kemudian kerjakan apa yang sudah kita rencanakan, dan rencanakan apa yang akan kita kerjakan itu sebagai suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kita tahu bahwa banyak sekali sebenarnya yang harus kita kerjakan. Makanya kalau udah direncana ya udah cepat kerjakan. Iya, jangan Nanti tunda-tunda. tinggal rencana aja, rencana tinggal rencana. Betul, karena ada wal asri, demi waktu Iya. kita ini senantiasa dalam keadaan merugi. Jadi kalau kita sudah buat suatu jadwal, kita rencanakan dan kita laksanakan, maka waktu itu tidak akan terasa, dan waktu itu tidak akan terasa sebagai bagian yang merugikan bagi kita. Sekali Pak. Itu. Jadikan kerja itu sebagai bagian dari ibadah juga ya. Betul. Kalau mengutip dari lagu Demi Masa itu, wah, demi masa sesungguhnya manusia kerugian, Iya. melainkan yang beriman dan beramal soleh, termasuk Betul. melainkan yang mana yang bekerja itulah yang nanti menjadikan amalnya lebih bertambah lagi. Betul. Betul. Demi masa, sesungguhnya manusia kerugian, melainkan yang beriman dan yang beramal soleh. Demi masa, sesungguhnya manusia kerugian, melainkan nasihat kepada kebenaran dan kesabaran. Gunakan kesempatan yang masih diberi, moga kita takkan menyesal. Masa usia kita jangan disia-siakan, karena dia takkan kembali. Baik, ya, seru sekali untuk wawancara kita di saat ini bersama Ketua Pengadilan Negeri Watampone. Bapak, selanjutnya kita masuk ke instansinya nih untuk Pengadilan Negeri Watampone kelas 1A. Sebenarnya untuk visi misi dari Pengadilan Negeri itu sendiri seperti apa, Pak? Baik, untuk visi misi pengadilan sebenarnya sama dengan visi misi dari Mahkamah Agung. Kita visinya mewujudkan Pengadilan Negeri Watampone yang agung. Yang agung itu artinya bahwa seluruh aparaturnya dalam menjalankan tugas, menjalankan prinsip-prinsip profesionalisme dan integritas yang baik. Ya, tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran ataupun melakukan penyimpangan-penyimpangan di dalam tugasnya. Yang kedua mengenai misinya. Misi ini ada 4. Di antaranya adalah memberikan pelayanan yang prima, mempersiapkan kepemimpinan, kemudian juga memberikan kontribusi kepada masyarakat itu sendiri. Visi misinya ada. Yang jelas, hukum adalah milik rakyat, hukum adalah milik kita bersama ya. Iya. Tidak ada tuh yang namanya mensogok-sogok ya. Pastinya itu akan menjadi tanggung jawab juga. Benar. Itu bukan petugas tapi oknumnya ya. Betul. Kalau ada yang seperti itu. Terlebih lagi bahwa dalam visi Mahkamah Agung Peradilan yang Agung kita kaitkan juga dengan zona integritas. Seperti Kita apa itu, Pak? zona integritas ini upaya untuk mewujudkan satu area kerja, dalam hal ini Pengadilan Negeri Watampone sebagai pengadilan yang bebas korupsi. Kemudian juga sebagai satuan kerja yang mempunyai wilayah birokrasi yang bersih dan melayani. Insya Allah. Nah, inilah yang menjadi program utama Mahkamah Agung saat ini, dan Pengadilan Negeri Watampone termasuk salah satu bagian dari Badan Peradilan Umum di Indonesia, di Kabupaten Bone juga. Baik, nah selanjutnya untuk mewujudkan semua itu Pak, pasti ada program-program andalan nih dari Pengadilan Negeri sendiri. Baik, kita ada program dalam rangka mewujudkan peradilan yang modern.
Nah, Seperti apa itu? peradilan modern ini kita bahasakan dengan adanya inovasi-inovasi secara elektronik. Di tahun 2021 ini, sejak saya menjabat bersama Pak Wakil dan seluruh jajaran Kepanitraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Watampone, inovasi-inovasi ini menjadi penitik beratan pembangunan pelayanan yang lebih prima. Kita ada mewujudkan aplikasi Macani. Macani. Ya, aplikasi Macani, di mana masyarakat bisa memperoleh informasi tentang posisi suatu perkara, sampai di mana, apa isi putusannya, kemudian kapan sidang itu dilanjutkan atau ditunda. Kemudian juga kita membuat ada aplikasi Tanah Bangkalai. Aplikasi Tanah Bangkalai ini memang untuk instansi penegak hukum memperoleh layanan dari Pengadilan Negeri Watampone secara elektronik. Selama ini pihak kejaksaan, kepolisian ataupun rutan kalau meminta salinan petikan putusan, meminta perpanjangan penahanan atau penyitaan dan penggeledahan, ada petugas yang datang ke Pengadilan Negeri Watampone. Nah, kita dengan aplikasi ini, mereka tidak perlu datang ke pengadilan, mereka cukup mengirimkan dokumen itu ke pengadilan secara elektronik. Nah, dan nanti kita akan proses cepat, kita verifikasi, dan kita kirimkan permintaan tersebut juga secara elektronik dalam waktu yang lebih cepat dari yang sudah ada. Nah, kalau dalam SOP kita memang 1 hari, tapi dengan aplikasi ini hitungannya bukan jam lagi atau hari lagi, tapi menit. Kemudian juga kita menyediakan brosur secara elektronik. Jadi kita sudah menggunakan prinsip paperless, mengurangi jumlah kertas. Nah, jadi brosur-brosur ini berisi tentang brosur-brosur yang dibutuhkan oleh masyarakat tentang misalkan proses atau prosedur bersidang, proses prosedur meminta penetapan-penetapan, tentang mediasi, tentang gugatan sederhana, tentang permohonan baik perkara pidana maupun perdata, kita berikan brosur secara elektronik. Nah, dan itu bisa diakses dari website pengadilan maupun dari media sosial milik Pengadilan Negeri Watampone. pnwatampone.go.id. Nah, itu seperti itu. Apalagi di program yang lain, Pak? Ya, ini banyak sekali ya layanan-layanan. Yang paling Yang terbaru lagi adalah kita membuat anjungan layanan mandiri PTSP. Jadi dengan menggunakan mesin seperti ATM, monitor di ATM itu ya, kita bisa memilih menu-menu apa informasi dan layanan apa yang ingin diinginkan. Jadi ini swalayan, melayani diri sendiri. Mana, Pak? Ada di PTSP. Di bawah ya? Moga-moga kalau kita ada anggarannya, kita akan membuat anjungan tunai mandirinya, atau istilahnya anjungan layanan mandiri. Jadi ada ruang atau gedung tersendiri untuk masyarakat bisa menggunakannya. Nah, jadi sekarang kita semua sudah serba elektronik, tercatat dalam SK yang sudah kami keluarkan, ada 15 aplikasi ataupun inovasi elektronik terbaru di tahun 2021 ini. Baik, Pak. Ini saya juga ada dengar program Era Terang. Itu Era Terang apa sih, Pak? Baik, Era Terang ini singkatan dari surat keterangan secara elektronik, di mana masyarakat yang membutuhkan surat keterangan tidak pernah dihukum atau dipidana, tidak sedang dalam keadaan pilot, sedang tidak dicabut hak pilihnya, bisa memperoleh surat keterangan dari Pengadilan Negeri Watampone tanpa perlu datang ke pengadilan. Mereka hanya tinggal membuka situs atau akun Era Terang Badilum Mahkamah Agung. Masyarakat bisa mengetahui syarat-syarat apa dan dokumen apa yang harus diupload secara elektronik. Tahapannya itu, kemudian mengirimkan data-data tersebut secara elektronik dengan menggunakan emailnya. Nanti akan kami terima, kami verifikasi, kemudian data yang dikirimkan oleh masyarakat tersebut sudah otomatis masuk di dalam surat keterangan yang sudah kami buatkan. Jadi nanti tanda tangan elektronik saja yang kami terapkan. Selanjutnya kasus-kasus yang terjadi belakangan ini, terutama dimulainya masa pandemi, itu yang kasus seperti apa tuh yang terbanyak, Pak? Di tahun 2020 ketika pandemi ini mulai mencuat dan semakin membesar ya, pada tahun 2020 perkara tertinggi ini adalah pencurian. Dia mencapai angka 37 perkara ya. Yang kedua adalah narkotika. 36 perkara di tahun 2020. Kemudian kasus penganiayaan, kemudian kasus
pidana anak, ya ini cukup mencuat, dan Pidana anak. ya persetubuhan. Oh iya. Ini persetubuhan cukup nomor 5, ranking kelima di tahun 2020. Nah, di tahun 2021 ini ada hal yang membuat kita agak prihatin. Kasus narkotika di tahun 2020 itu ranking kedua. Tapi itu untuk 1 tahun. Sekarang baru masuk bulan Mei, jumlahnya hampir sama dengan jumlah perkara di 1 tahun 2020. Jadi urutannya malah ranking 1 mungkin ya. Bisa jadi sekarang menjadi ranking 1 narkotika. Dan yang lebih prihatin, dulu jumlah 36 perkara narkotika yang kita tangani itu untuk 1 tahun. Sekarang baru masuk bulan Mei itu sudah 35 perkara. Wah. Jadi bisa dibayangkan bahwa perkara narkotika sampai akhir tahun nanti sudah mengalahkan perkara di tahun 2020. Wah, pemirsa, utamanya untuk masyarakat Bone, kita tidak boleh santai dalam menghadapi narkotika ini. Persoalan narkoba ini musuh kita bersama ya Pak ya. Betul. Bahwa pembangunan dan penegakan hukum di Pengadilan Negeri Watampone itu mempunyai kontribusi terhadap kepercayaan masyarakat Watampone terhadap permasalahan hukum di Kabupaten Bone. Pengadilan Negeri Watampone selalu berupaya memberikan yang terbaik dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh dedikasi dan integritas bagi pembangunan hukum dan penegakan hukum di Kabupaten Bone. Semakin banyak perkara yang ditangani oleh kami, itu merupakan satu wujud atau pertanda bahwa kesadaran masyarakat terhadap hukum cukup tinggi. Jangan dikatakan bahwa besarnya perkara pidana menunjukkan kota atau kabupaten tertentu itu kesadaran hukumnya rendah. Bukan. Justru masyarakat menganggap bahwa aparat penegak hukum adalah merupakan solusi penyelesaian masalah hukum. Pengadilan itu tidak selamanya tempat menghukum orang, tetapi pengadilan itu juga menjadi tempat bisa untuk membebaskan seseorang. Betul. Jadi jangan ada image bahwa orang dibawa ke pengadilan itu adalah orang bersalah, belum tentu. Dan kami sudah beberapa perkara atau banyak perkara yang kami putus bebas atau putus lepas dalam perkara pidana karena memang tidak dapat dibuktikan atau terbukti tapi bukan merupakan tindak pidana, mungkin perdata. Jadi pengadilan itu bukan tempat untuk selalu menghukum, tidak. Kami juga dengan pertimbangan hukum, dengan dasar hukum dan musyawarah hakim, kami juga bisa membebaskan seseorang. Ya, harapannya kepada masyarakat. Tetap percaya pada pengadilan yang mempunyai profesionalisme dan integritas. Itu yang utama. Baik, mantap sekali. Nah, pemirsa, dimanapun Anda berada, di channel Media Timur Official di program TTM, Tanya-Tanya Mersya kita kali ini, bersama Ketua Pengadilan Negeri Watampone kelas 1A, Bapak Haji Muhammad Panji Santoso, telah membuka cakrawala berpikir kita. Bagaimana kita di awal dengan pengetahuan yang minim tentang pengadilan negeri. Nah, ketika wawancara ini dilakukan dan Anda bisa menontonnya, maka tentu saja pemahamannya berbeda lagi. Semoga pemahaman Anda lebih baik. Pak Ketua, terima kasih banyak ya atas waktunya. Sama-sama, Bu Marsha. Pak Ketua, semoga semakin bijak, Amin. sehat selalu, Amin. dan tentunya semakin baiklah dalam memimpin Pengadilan Negeri Watampone ini. Sama-sama. Juga buat Bu Marsha, sehat selalu, sukses, dan juga pemirsa. Baik, sebuah pelajaran hari ini yang bisa kita petik, mengangkat dari moto sang hakim, Bapak Haji Muhammad Panji Santoso, bahwa segala sesuatunya sebaiknya dikerjakan dengan ikhlas. Buat rencana untuk apa yang Anda ingin kerjakan, dan kerjakanlah atas apa yang sudah Anda rencanakan. Sukses selalu untuk Anda, salam sehat, dan semoga kita terbebas dari pandemi ini. Amin. Ya, saya Mersya sebagai host dan kru, ada Ica Sucianti, Dian Agustiawan, dan Dedi Setiadi. Undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Tetap warahmatullahi semangat. wabarakatuh. Berikan baktimu untuk
pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat melaksanakan. Alhamdulillah dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dengan kita semua. Yang terhormat saya kami menyerahkan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wetang Bone dan terhormat Bapak Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wetang Bone dan terhormat Bapak Ibu Hakim Pengadilan Negeri Wetang Bone dan terhormat Bapak Sekretaris